Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Afarani Putri dengan NIM 231101040025, kelas D1, Prodi PGMI, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dan instrumen asesmen yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, salah satu istilah penting yang harus dipahami dalam konteks kurikulum merdeka. Dalam KKTP, pendekatan pembelajaran difokuskan pada bagaimana menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Ini mengacu pada penilaian yang berbasis pada pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Fungsi KKTP itu sendiri adalah untuk membantu guru dalam merefleksikan proses kegiatan belajar di kelas dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Langkah penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, deskripsi kriteria. Melalui pendekatan ini, guru akan menetapkan rangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan tugas, proyek akhir, atau jenis tugas apapun yang bisa diukur. Dalam hal ini, guru akan mengisi checklist pada kriteria yang memadai di mana peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Namun, jika terdapat peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan checklist pada kriteria yang tidak memadai. Yang kedua, pendekatan rubrik. Pada pendekatan ini, guru akan menelaah tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada pendekatan rubrik ini akan lebih komprehensif. Guru akan disarankan untuk mencantumkan kesimpulan di akhir KKTP. Kesimpulan ini akan menjadi penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Dan yang ketiga, skala atau interval nilai. Melalui pendekatan ini, guru akan menggunakan skala atau interval nilai dalam menentukan KKTP. Dalam membuat interval nilai tersebut, guru harus tetap melengkapinya dengan deskripsi sehingga peserta didik dapat mengetahui mengapa mereka bisa memperoleh nilai tersebut. Sebagai contoh, interval nilai 0-40% menjelaskan bahwa peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran, maka peserta didik harus mengikuti remedial. Sementara itu, peserta didik yang memperoleh nilai dari rentang 86-100% dinyatakan sudah tuntas dan tidak perlu remedial lagi. Langkah penyusunan instrumen asesmen formatif. Adapun langkah-langkah menyusun rencana asesmen formatif antara lain, yang pertama, guru merumuskan tujuan asesmen. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga, selanjutnya, guru memberikan pertanyaan tes tulis kepada siswa. Setelah selesai, guru memberikan kunci jawaban kepada siswa sebagai acuan melakukan penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi. Yang keempat, jika dari hasil asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran, maka dapat dilanjutkan ke materi berikutnya. Jika dari hasil asesmen formatif masih banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum menguasai materi pelajaran, maka guru dapat melakukan perbaikan. Langkah penyusunan instrumen asesmen sumatif. Adapun langkah-langkah menyusun rencana asesmen sumatif antara lain, yang pertama, guru merumuskan tujuan asesmen, misalnya menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga, setelah itu, guru menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses hasil belajar siswa. Yang keempat, guru juga harus menentukan skor, kriteria tercapainya tujuan pembelajaran, serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen, misalnya kriteria baik antara 71-80. Yang kelima, selanjutnya, guru akan memeriksa tugas atau tes yang sudah dikerjakan siswa sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah dan dianalisis. Setelah data diolah dan dianalisis. Yang keenam, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut. Misalnya, 6 siswa A dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.